Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikrul Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab, salah satu peristiwa yang dirayakan oleh umat Islam sedunia adalah Al-Isra wal Mi'raj. Sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ada surat namanya surat Al-Isra. Dan ayat pertamanya menjelaskan ataupun menceritakan ataupun menginfokan tentang peristiwa Al-Isra. Kalau Mi'rajnya disebutin di ayat-ayat lain. Tapi dalam surat Al-Isra secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang berangkatkan dan seterusnya. Hambanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa maulana, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua masjid disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Al-Masjidil Aqsa. Pernah dulu Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, masjid pertama apakah yang ada di atas muka bumi ini?" Sahabat Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Kemudian, masjid apa yang kedua? Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Di ayat tadi sebutin, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan hadis Nabi menyebutkan Masjidil Haram yang pertama dibangun di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Sahabat juga bertanya, jaraknya berapa ya Rasulullah? Bedanya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kata Nabi Muhammad SAW, 40 tahun. 40 tahun. Hadis yang di situ menggambarkan kedudukan, keutamaan, kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki dua masjid. Yang pertama yang ada di muka bumi ini. Al-Masjidil Haram yang sekarang ada di Makkatul Mukarramah. Dan Al-Masjidil Aqsa yang ada di Al-Qudsus Syarif. Yang nas'alullah ta'ala an yuharrira Al-Masjidil Aqsa minal Yahudil Ghasibin. Masjidil Haram kita bisa kunjungin. Masjidil Aqsa hari ini kita masih menyaksikan bahasanya kontrol, kekuasaan, pengendalian dari Masjidil Aqsa di tangan Al-Yahud Al-Ghasib. Orang-orang Yahudi yang merampas melalui entitas yang disebut dengan Israel, Zion Israel. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah membebaskan Al-Masjidil Aqsa dari penguasaan kontrol, dari pengendalian Al-Yahud Al-Ghasibin. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma harridil Masjidil Aqsa minal Yahudil Ghasibin. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, dua masjid yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra, Nabi diberangkatkan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada peristiwa Al-Mi'raj. Peristiwa Al-Mi'raj ini disebutkan dalam beberapa ayat selain daripada surat Al-Isra. Ma zaghal basaru wa ma tagha izra'a di dalam surat An-Najm. Mada sidratil muntaha idh yaghsha syidrata ma yaghsha disebutkan dalam beberapa ayat. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalil tentang peristiwa Al-Mi'raj. Peristiwa Al-Mi'raj. Al-Isra menjelaskan peristiwa Al-Isra, di surat An-Najm menjelaskan peristiwa Al-Mi'raj. Dan Mi'raj Allah memberangkatkan Nabi dari dunia, langit dunia, dari langit bumi, dari bumi kepada Sidratil Muntaha untuk menerima sebuah perintah yang hari ini kita laksanakan, yang hari ini kita berdoa mudah-mudahan kita tetap terus mampu menjaganya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Ruknun min arkanil Islam yang kedua yaitu as-salat. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam satu hari. Yang wajib, yang sunnahnya banyak. Jadi kalau misalnya yang wajib minimal 17 rakaat setiap hari. Tapi dengan yang sunnahnya bisa jadi seorang hamba Allah 50 rakaat bahkan bisa jadi lebih. Dan ini adalah salah satu bentuk ibadah yang ritual mahdhah disyariatkan di dalam agama kita. Yang wajib 17 rakaat. 5 kali dalam sehari. Rakaatnya bilangan 17. Dan ini perintahnya tersebut melalui peristiwa yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Jamaah yang berbahagia,
Salah satu pelajaran penting di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut selain Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan linuriyahu min ayatina. Peristiwa tersebut untuk memperlihatkan sebagian daripada bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba-hamba Allah adalah menggambarkan bagaimana kedudukan, positioning daripada ibadah salat 5 waktu tersebut. Ibadah-ibadah lain disyariatkannya ketika Nabi masih di bumi, tapi ketika ibadah salat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya Nabi Muhammad dalam dimensi makhluk Allah ciptaan yang lain yang dikatakan di langit tersebut. Ini menunjukkan sebuah kedudukan daripada ibadah salat tersebut yang memberikan pesan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa tetap terus menjaga, memelihara, memperhatikan, mikirin, nungguin salat, melaksanakan salat tersebut. Laki-laki berjamaah di masjid, di shaf yang pertama, mendapatkan takbiratul ihram dengan imam, dan keutamaan-keutamaan lain. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi. Semoga dengan itu salat yang kita lakukan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semoga dengan itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang melakukan kebajikan, hamba-hamba Allah yang senantiasa takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak ingat? Sehari 5 kali. Sehari 5 kali dia sholat. Mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan tasbih, tahmid, mengucapkan doa-doa, mengucapkan surat-surat di dalam Al-Quran, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 kali bagi banyak orang Islam nggak cukup. Bahkan mereka menambahnya dengan ibadah-ibadah sholat yang sunnah dilakukan setiap harinya. Dan dengan ini kita yakini kekurangan kita ataupun kebutuhan kita terhadap asupan rohani. Jadi kalau asupan jasmani kita cukup 3 kali sehari. Kenapa? Ya 3 kali sehari bahkan more than enough, lebih dari cukup. Kenapa? Ya jasmani ada batasnya. Tapi rohani kita. Ingat jamaah, selain Allah kisah kasih kita jasmani, badan fisik yang kelihatan, Allah juga kita kasih kita daleman. Daleman ini yang kita maksud adalah jiwa, spirit. Dan ini sangat-sangat memerlukan asupan-asupan, sangat memerlukan energi-energi, sangat memerlukan makanan-makanan. Dan itu semuanya disediakan dalam sebuah ritual yang namanya sholat. Makanya 5 kali, bahkan gak cukup. Karena apa? Rohani kita melebihi dari segala pun. Karena yang penting dalam diri manusia adalah jiwanya, rohaninya, dalemannya. Karena itu bisa menggambarkan luarnya kayak gimana. Semoga sholat kita baik, dan ketika sholat kita baik menjadi orang-orang yang khusyuk. Ingatlah firman Allah, qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.